wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Konco-konco sedaya yang sangat Allah muliakan, alhamdulillah malam ini kita semua masih mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bahwa satu hal yang patut kita itu sangat bersyukur bahwa Allah niku selalu menutup kepada aib-aib kita. Jadi manusia itu tidak akan pernah terlepas dari kecacatannya. Jadi mesti wong itu duwe celok. Nah, cacat yang dimiliki oleh masing-masing orang itu ada satu keistimewaan yang kita patut bersyukur bahwa cacat itu selalu ditutup oleh Allah. Sehingga ketika orang itu tampak baik, sehingga orang itu dipuji oleh orang lain, niku sebabnya bukan karena baiknya seseorang itu, tetapi karena saking rapatnya Allah itu memberikan tutup. Niku yang pertama. Yang kedua, ketika orang memuji orang lain itu dikarenakan bagusnya seseorang itu karena bagusnya Allah itu menghiasi kepada orang tersebut. Jadi api wong saja ini orang asli wong ku api. Tapi karena memang Allah itu menampakkan sifat indahnya kepada seseorang. Yang kedua, Allah itu menutupi kekurangannya. Karena orang itu kalau misalkan kekurangannya itu selalu tampak, ini pasti akan dijauhi oleh orang. Contoh mawon ketika ada misalkan yang ada kasus yang rame ini ada seorang kiai kemudian cabuli nopo jenenge yang itu belum tentu juga yang tertuduh nopo mencabuli santrinya itu belum tentu, meskipun itu belum tentu juga terjadi, tapi kebaikan selama ini itu menjadi ketika dibuka celahnya, orang yang asalnya itu begitu hormat itu menjadi hilang menghormatinya gara-gara satu celah. Jadi orang itu biasanya lebih cenderung lebih teliti dalam melihat kekurangan orang lain daripada kelebihannya. Orang itu cenderung teliti melihat kekurangan orang lain daripada kelebihannya. Misalkan ini, ono ceramah ya, ceramah, banyak. Tengah-tengah kiai ini keliru ngomong itu tadi itu, ya. Kira-kira rame dah ya, rame. Padahal ngomong sakmono kalau yang salah siji itu tadi inu, ngono wis ta. Jadi artinya apa? Kita itu lebih cenderung sensitif kepada perkara yang salah meskipun sedikit, tapi kita itu tidak sensitif kepada kebaikan yang meskipun banyak. Jadi orang itu biasanya begitu. Makanya penting kita itu untuk bersyukur bahwa Allah itu menutup kekurangan-kekurangan kita, menutup aib-aib kita, sehingga dengan tertutupnya aib itu kita itu tidak tampak kejelekannya. Karena orang itu kalau sudah tampak keburukannya, jangankan orang lain, keluarganya itu tidak mau nerima. Keluarganya mau paling bojone megah, cara wong itu kelihatan aibnya. Makanya satu hal yang kita itu sering lupa bersyukur kepada Allah itu karena diantaranya ada nikmat yang begitu besar, yaitu Allah menutup aib-aib itu. Makanya Allah itu begitu marah ketika ada orang kok membuka aib orang lain. Wis Allah nutupi kok malah dibuka. Dan makanya Allah itu marah sekali. Bahkan Allah itu memuji kepada orang yang menutup aib orang lain. Misalkan ono koncone cerita elek itu koncone. Terus kemudian gak ngono ceritanya. Keliru itu.
Enggak. Ditutupi. Dia berusaha untuk menutupi keburukan orang lain meskipun itu benar adanya. Nah, menutupi itu dijanjikan oleh Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aibnya orang lain, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Karena aib itu nanti ketika bisa jadi tertutup di dunia tapi terbuka di akhirat. Maka ketika kita itu berusaha menutup aibnya orang lain, dijanjikan oleh Nabi akan ditutup aibnya selama dia di dunia dan di akhirat. Maka yang kita juga patut bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita itu ditutup oleh Allah atas keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah, itu yang termasuk kita sering lupa dari bersyukur atas hal itu. Pun melanjutkan ngaji kita, kalau di di Safinah itu di halaman 6 yang dulu itu ada ngaji loh, orang penuh sana cuy. Oh, pelantikan. Mujibatul ghusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Jadi kapan kita itu wajib mandi? Artinya selain yang 6 itu maka bukan hukumnya menjadi wajib. Bisa jadi sunnah atau hanya diperbolehkan. Tetapi ketika 6 kasus itu terjadi, maka ini mewajibkan seseorang untuk mandi. Waya kismani, ini ada 2 macam. Yang pertama dikhususkan untuk perempuan, yang kedua terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang khusus untuk perempuan yaitu haid, nifas, dan wiladah. Untuk yang juga terjadi pada laki-laki dan perempuan adalah jima, khurujul mani, keluarnya mani, wal mautu, dan mati. Di jima itu baik lanang maupun wedok diwajibkan untuk mandi setelahnya. Keluar mani juga demikian, baik laki-laki perempuan itu wajib untuk mandi pun. Sekarang keterangannya. Yang pertama, dikatakan bahwa yang mewajibkan mandi itu adalah ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah ke dalam farji. Jadi ini ngaji 18 plus. Oh, 15 plus. Oke. Diroto gila kalau cincin itu. Pun. Ilajul hasyafah. Ilat niku memasukkan. Hasyafah itu adalah kepala zakar. Kepala zakar itu atau disebut dengan kamroh. Di kepalanya itu helmnya. Itu ketika masuk ke dalam farji maka mewajibkan untuk mandi. Ada yang bertanya, Pak, gimana kalau pakai sutra? Nah, memakai sutra itu apakah bisa dikatakan masuk? Ya bisa, wong lebun. Ya bangga disebut dengan masuk. Jadi tetap dikatakan masuk karena bahasanya masuk. Terus yang disebut dengan hasyafah yaitu kepalanya, itu helmnya. Di helmnya itu kalau masuk maka disebut dengan napa jeneng ilajul hasyafah. Gimana kalau misalkan terpotong, jadi ndase hilang. Nah, misalkan mari macem-macem akhirnya ndase hilang. Nah, terus gimana nih Bu? Itu nanti qadru. Jadi qadruha, jadi dikira-kirakan. Kira-kira napa jenenge itu pokoknya dianggap masuk meskipun bukan kamrohnya, bukan hasyafahnya,
batangnya saja itu juga sudah dianggap nopo jenis ilaj masukkan pun. Sekarang apa yang disebut dengan farji? Kalau tadi definisi yang pertama itu tentang hasyafahnya, yang kedua tentang farji. Apa farji itu? Kullu ma yusamma farjan, segala sesuatu yang disebut dengan farji. Nah, baik itu berupa kubul, jadi lubang depan, auduburon atau lubang belakang. Misalkan ono sing napa jenenge rodok ndablek ngoten nggih. Di sing ngarep jare lower nanti sing mburi. Kaoleh. Bahan wati dubur itu. Oke, wati dubur itu bahkan dalam tenggene ihya misalnya itu lebih buruk daripada zina. Karena kalau nopo jenenge zina itu nanti masih ada ampunannya, tapi kalau sudah wati dubur itu sudah lebih parah. Terus kemudian dubur itu nanti berlaku juga untuk laki-laki, artinya dubure wong wedok, dubure wong lanang iki hukume padha. Itu disebut dengan farji. Terus kemudian termasuk disebut dengan farji itu baik farjinya manusia atau selainnya. Jadi misalkan onoe kucing terus di jarine nek wong geden ganti nek kucing misalkan. Itu juga mewajibkan mandi. Baik masih hidup maupun sudah mati. Misalkan nopo jenenge kebagian ngrumati kurban. Nah, ngrumati kurban. Wedhuse wis mati. Misalkan nopo jenenge pas ngrumati wedhus kok ketok onokane kok malih yo masih kebangetan yo ono ae kira-kira. Halo, ngoten niku nggih termasuk farji itu juga. Atau bahkan misalkan istrinya sendiri yang sudah meninggal. Wis kadung karep tiba mati, terusnya ini. Nah, itu sudah mewajibkan mati. Terus bagaimana misalkan wis sedusi mari ngono bojone sedusi terus digitukan lagi. Apakah perlu mandikan lagi? Enggak. Karena memandikan jenazah itu bukan karena nopo hadasnya, tapi karena kematian. Karena kematian. Kan nonton nggih, sinten Ibnul Mayyit niku. Wonten ulama itu yang punya julukan Ibnul Mayyit. Itu ulama besar niku. Jadi ketika suaminya meninggal, dia ada seorang ulama itu ketika beliau meninggal itu zakarnya masih berdiri. Tapi yang rumati lah, orang aneh sing ngadeg. Di mudine barang bingung. Iya nopo yang rumati, ngelambeni ya lucu di nomor dondong. Nah terus nopo jenenge seluruh nopo jenenge keluarganya itu punya pendapat demikian. Ini ada solusi satu-satunya, yaitu kamu bojone kudu munggah. Jadi bojone sing wedok kudu munggah. Nah, benar ternyata begitu di bojone munggah, akhirnya sampai keluar mani terus baru itunya lemes. Baru itunya lemes. Nah, terus kemudian isinya hamil. Jadi, makanya dia beliau itu punya julukan Ibnul Mayyit, jadi anaknya mayit. Jadi wong wis mati iso duwe anak satu-satunya. Wasinten lali nama lengkapnya. Nah, jadi meskipun sudah dimandikan itu tidak menjadikan harus mandi lagi, enggak. Karena mandinya orang meninggal itu bukan karena hadasnya, tapi karena kematiannya. Kemudian yang kedua, masalah keluarnya mani. Jadi kan
memasukkan khasyafah. Yang kedua, keluarnya mani. Mani, fal mani la yujibu al-ghusla illa idza baroza. Mani itu tidak mewajibkan untuk mandi kecuali memang sudah jelas. Jadi kalau tidak jelas maka tidak mewajibkan mandi. Apa maksudnya jelas itu? Ai kharaja. Maksudnya benar-benar keluar. Apa maksudnya keluar itu? Ai infasala ila dhahiril khasyafati au dhahiri farjil bikri au ila mahal istinja fi farjil tayyibi. Yang dimaksud keluar itu adalah benar-benar terpisah dari, benar-benar keluar dari luarnya njoboni napa khasyafah, dari njoboni helm. Atau kalau perempuan yang masih perawan, lek wong wedok sik perawan itu dhahara farjil bikri. Jadi nek njobone kemaluannya perawan. Sementara untuk perempuan yang sudah tidak perawan itu nanti ila mahalil istinja, di tempatnya wawit. Nah, beda. Jadi wong wedok iki tidak sama dengan laki-laki. Orang perempuan itu kalau menikah itu sudah berbeda. Orang perempuan kalau sudah menikah dan belum itu berbeda. Sedangkan laki-laki itu enggak. Wong lanang iki pancet boh wis rabi ping 9 apa durung. Apa sik ping pisan iku tetep napa jenenge kemaluannya itu utuh, aman. Tapi wong itu enggak, ketika perawan dan dia sudah menikah, dan maksudnya sudah tidak perawan itu berbeda. Karena perbedaannya itu, maka juga berbeda cara mensikapinya. Artinya kalau perawan itu nanti menghitung atau memastikan tentang keluarnya air mani, itu pokoknya kalau masih perawan itu sudah berada di luar kemaluan. Sedangkan kalau yang sudah tidak perawan itu nanti nopo jenenge nggih mungkin rodok mbong. Itu di tempatnya wawi. Mana tempatnya wawi itu? Bagian yang tampak ketika dia dodok dengan kakinya, nih dodok biasanya loh, dodok lek wong BAB nonton niku lho nggih. Nah itu yang tampak di situ itu berarti dhahir. Itu yang harus dibasuh. Ya engko otomatis dipraktek. Didelok iki ndi sing bagian jaba. Woi dodok delok. Nah ini maksudnya apa? Memang kalau untuk yang perempuan yang masih perawan itu nutup, tidak kelihatan. Di tempatnya wawi itu tidak tampak. Tapi kalau yang sudah tidak perawan itu tempat wawinya itu jelas. Jadi efek nopo lek cari wong Malaysia kurban lelaki. Pun di rumah sakit kurban lelaki, rumah sakit bersalin. Pun. Terus kemudian walau baqiya al-mani fi qasbati dzakari fayajibu al-ghusl. Fayajibu al-ghusl. Kemudian kalau ada mani di batang kemaluan laki-laki, di batang kemaluan. Ini tidak serta-merta mewajibkan mandi. Jadi gak kroso moro-moro no mani no gene batang kemaluan. Apakah ini mani saya keluar apa enggak? Nanti tidak serta-merta mewajibkan mandi, kecuali nanti ada ciri-ciri yang akan disampaikan. Jadi ada ciri-ciri khusus tentang bagaimana itu mani. Pun. Sekarang gini. Kan tadi keluarnya mani yang kemudian mewajibkan mandi itu harus keluar dari kemaluan. Nah, sekarang misalkan begini. Kalau keluarnya mani itu tidak dari kemaluan. Misalkan ono wong
kemaluannya itu ada kelainan. Akhirnya dia pipisnya tidak melalui kemaluan, misalkan lewat bolongan ini ya. Nah, ini nanti ditafsir ini begini. Jika memang lubangnya itu lubang asli, jadi misalkan kemaluannya ini tidak berfungsi, terus muncul lubang, jadi nopo kalau pipis, kalau nopo itu ada lubang tertentu yang bukan dari kemaluan. Nah, ini nanti kalau lubangnya itu asli, jadi kholkian itu gewis gawane itu ono golongan liya, tapi bukan kemaluan. Di ono wong misalkan ada lubang lain yang tidak kemaluan, jadi ada lubang lain dan keluarnya pipis itu misalkan dari situ. Nah ini kalau keluarnya mani itu dari lubang itu, yang lubang yang kholki tadi, yang asli gawan, itu nanti mewajibkan mandi. Jadi kemudian wa ingkana insidatu aridun. Jika kemudian lubangnya itu buatan, jadi bukan lubang asli tapi lubang buatan. Misalkan kemaluannya bermasalah, misalkan orang wedok buntu belum atau buntu daging, korn atau rotak. Kalau laki-laki yang misalkan mergonopo ya kebuntutan waktu atau apa ini. Terus akhirnya dibikinkan lubang lain oleh dokter. Nah itu nanti ditafsir begini. Jika lubangnya itu di bawah niki napa sulbi niku napa rusuk. Atau kalau perempuan nggih padha di bawah tulang dada. Karo itu ruang dada, tulang dada. Maka wajib mandi. Jadi digaekno bolongan tapi lubangnya itu di bawahnya tulang dada. Ini potong napa ya, tapi di bawah tulang dada. Itu nanti kalau keluarnya dari situ mewajibkan mandi. Tetapi kalau wa ingkana asaqabu fihima, kalau misalkan lubangnya itu di antara tulang dada, berarti gak di ngene, gak di isor tapi di dhuwur. Pondok ini apa bahkan ini wangel akan belum boleh sing misalkan delek ini bolongannya. Nah, itu nanti kalau menurut Imam Romli tetap wajib mandi, tapi kalau Ibnu Hajar tidak mewajibkan mandi. Nah, ini terus wa istaratu fil insyidati al-arid kaunil mani mustahkiman ayakhruju duna illatin. Terus kemudian disyaratkan nanti nopo jenenge wa istaratu fil insidat, disyaratkan di dalam masalah lubang yang baru tadi itu bahwa adanya mani itu keluarnya bukan karena penyakit. Jadi mani itu keluarnya ya keluar secara normal, cuma lewatnya tidak lewat kemaluan pada umumnya. Tetapi kalau misalkan orang itu kena penyakit akhirnya di bolongan itu metu terus air maninya, nah itu juga misalkan ngekei bolongan itu selangi nembus ngene kantong mani misalkan kan oleh metu terus, misalkan begitu. Nah itu nanti tidak mewajibkan mandi karena ada ilat. Pun ini berkaitan dengan nopo khurujul mani. Sekarang dhabitul mani alladhi yujibu al-ghusla itnani. Batasan mani yang mewajibkan mandi itu ada dua. Mani yang mewajibkan mandi itu ada dua. Yang pertama ayyakuna mani ya syakhsi nafsihi. Yang pertama memang itu maninya sendiri. Maninya sendiri. Fala yajibu al-ghuslu idza kharaja minhu mani ghairi. Walakin yang kudu al-wudu. Walakin yang kudu al-wudu. Walakin yang kudu al-wudu'a. Sehingga tidak wajib mandi ketika keluar darinya itu bukan maninya sendiri, tapi maninya orang lain. Tetapi meski demikian, ketika yang keluar itu adalah maninya orang lain, itu mewajibkan wudu, tidak mewajibkan mandi. Nah, gimana maksudnya?
Misalkan ya, orang laki-laki niku menjima istrinya. Terus kemudian yang perempuan itu tidak yo napa yo kepeksa napa tidak tercapai maksudnya. Bu, maksudnya apa? Bahasanya apa angel. Jadi laki-laki menjima istrinya, tapi istrinya tidak mendapatkan tidak mencapai yang dimaksud. Nah, itu misalkan begini, misalkan istrinya dijima dalam keadaan tidur, turu, misalkan saking ngantuk sampai rafrosot konokno misalkan gitu. Atau istrinya itu terpaksa, jadi nuruti tapi kepeksa. Nah, terus kemudian istrinya itu kan mandi karena memang habis jima, berarti kan kudu atus. Lah kemudian setelah mandi semari keluar mani milik suaminya. Jadi yang keluar itu mani suaminya. Maka semacam itu tidak mewajibkan perempuan itu mandi lagi. Kan ini keluar mani itu kan aslinya kan mewajibkan mandi, tapi mani dewi. Lek mani wong tidak, hanya membatalkan wudu. Dan jadi misalkan tapi beda nanti kalau misalkan maninya sendiri tapi keluarnya belakangan. Misalkan ini perempuannya itu ya podo sama-sama menikmatinya. Terus akhirnya perempuan itu juga keluar mani. Keluar itu kemudian terus wis mari atus kok isih metu meneh, cur meneh. Nah, itu kan ada kemungkinan maninya sendiri dan maninya suaminya. Nah kalau demikian tetap mewajibkan mandi lagi. Terus mariatus kok metu meneh. Nah itu bisa jadi karena ada kemungkinan maninya sendiri dan maninya suaminya. Kalau demikian maka mewajibkan mandi lagi. Dionok siaran ulang. Nah, itu ya. Buka pena yang wedok. Udah satu. Nah, kalau lanang kan enggak. Pun. Oke. Yang dimaksud yang mewajibkan mandi itu harus mandinya sendiri. Pun. Yang kedua, ayyakuna al-khariju minhu awwala marrah fala yajibu al-ghusl idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan tsaniyatan. Walakin yang kudu al-wudu'a. Yang kedua, mani yang keluar darinya itu adalah mani yang pertama. Maka tidak mewajibkan mandi ketika ketika seseorang itu memasukkannya, terus kemudian keluar untuk yang kedua, maksudnya keluar untuk yang kedua ini kayak prakteknya tadi. Jadi wis selesai, terus dimasukkan wis mariatus dilepokno nek harus ngelana. Dan gitu. Dilepokno tapi gak sampai dilepokno main itu tapi gak sampai memasukkan hasafahnya. Nah, itu nanti kan akhirnya kan keluar lagi. Lah keluar lagi itu maka tidak mewajibkan mandi. Ini mehkoto pun. Niku kemudian pun niku masalah yang mewajibkan mandi. Terus apa bedanya? Ada bahasa mani, madi sama wadi, ya. Mani, madi, wadi. Ada 3 cairan yang keluar, tentunya selain air kencing. Nih, wong lanang itu bisa keluar 3 macam nih, 4 macam. Oh, iso 5 barang, iso 6, iso 7. 5 maksudnya ya. Napa mani, wadi, madi, kencing. Nah, nggih. Napa watu. Watu. Getih misalkan. Utawa set. Nah, nggih. Nggih, bisa jadi nih. Atau bahkan wolu metu angine. Nah, misalkan ini. Cuma yang umum gini, yang umum ya 4 nih. Pun
Cairan yang keluar itu ada kalanya namanya mani. Apa mani itu? Mani itu adalah ma'un abyadun yatadaffaku hala khuruji. Air air abyad yang putih yang memancar ketika keluarnya. Keluarnya itu memancar. Memancar. Nggih, cerot ngoten nggih. Wa yakhruju bi syahwatin dan keluarnya dengan syahwat. Wa yaqubu khurujau futuran. Terus kemudian setelah keluar itu lemes. Setelah keluar lemes itu namanya mani. Nggih. Nggih. Wal madhiyu sementara yang disebut dengan madhi itu adalah air putih yang bening terus lengket yang keluar tatkala bangkitnya syahwat. Tapi bukan syahwat yang sangat, tapi ketika sudah syahwat tapi belum bukan syahwat yang sangat. Jadi mulai bangkit syahwat itu keluar air itu namanya air madhi. Kalau wadi itu adalah air putih yang budak keluar tatkala setelah pipis. Jadi mari pipis ada air budak yang keluar. Atau ketika mengangkat sesuatu yang berat. Jadi mari angkat-angkat terus kemudian pipis atau metu cairan yang putih seperti itu. Maka itu disebut dengan wadi. Ya. Disebut dengan apa nih wadi. Terus kalau perempuan yang keluar madhi itu kalau laki-laki madhi, kalau perempuan itu namanya qadha. Jadi semacam kotoran qadha. Ini untuk kalau laki-laki namanya madhi. Sekarang hukumnya apa ya? Kalau yang keluar tadi mani, madhi sama wadi. Hukumnya gimana? Kalau yang keluar itu mani, maka mewajibkan mandi. Tidak membatalkan wudhu. Wa huwa thahir dan hukumnya mani itu adalah suci. Jadi hukumnya mani itu suci karena memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi itu ketika Sayyidah Aisyah itu suatu saat ada mani di bajunya Nabi, kemudian dikerik digunakan untuk sholat. Berarti apa? Mani itu hukumnya suci. Pun. Wal wadi, sementara madi dan wadi itu hukumnya seperti pipis. Jadi membatalkan wudhu dan keduanya itu najis. Kalau mani tidak najis, kalau madi dan wadi najis. Pun. Alamatul mani yajibu al-ghuslu idza wujidat ihda hadhil alamat. Sekarang tadi kan dikatakan bahwa mani itu benar-benar nyata sudah keluar. Nah, apa tanda-tandanya? Baik untuk laki-laki dan perempuan sama. Yang pertama at-taladzuz bi khuruji, ada rasa enak ketika keluar. Yang kedua ada tafuk, keluarnya dengan dufuat, dengan memancar. Yang ketiga ar-raihah, ada aromanya. Idza kana radban ka raihatil ajin. Kalau dia basah itu seperti aroma ajin. Ajin itu jelagren atau nopo onik klopo niku manggar, mayang. Nggih, mayang klopo. Wa idza kana jafan, kalau sudah kering itu aromanya seperti putih telur. Nggih. Tahu ngambu? Gak usah dibayang, pokoknya ampuni. Falaisa min alamatil mani kaunu abyad. Jadi tanda-tandanya mani itu kalau asal putih itu tidak bisa disebut langsung dijasis itu adalah mani. Baik. Enggak harus begitu, tapi ya tanda-tanda tadi harus terpenuhi. Terus termasuk begini. Warnanya putih, lemes setelah keluar, itu adalah alamat atau ciri-ciri secara umum. Sehingga kalau ada orang misalkan
mari metu sik tetep apa semangat tetep gitu. Gak lemes mari metu. Mari ngono metu meneh tetep gak lemes. Oh berarti duduk mani, Pak. Nah itu tidak umumnya. Umumnya adalah kalau mani itu keluarnya setelahnya adalah lemes. Kalau kalau nopo jenenge ada memang beberapa, mungkin ada beberapa orang yang tidak seperti itu. Pun kemudian selanjutnya mas'alatun idza syakka hal al kharij maniyun am madiyun famal hukmu. Sekarang ada masalah. Ketika orang itu ragu, ciri-ciri tadi itu tidak ada. Tapi ada kemungkinan. Ya. Jadi dia itu ragu-ragu. Yang keluar itu apakah mani atau madi. Lalu ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya kalau demikian itu dia diperkenankan untuk memilih. Memilih diposisikan sebagai mani atau diposisikan sebagai madi. Kalau diposisikan sebagai mani maka dia harus mandi. Tetapi kalau diposisikan sebagai madi maka dia harus wudhu. Artinya kalau dia diposisikan sebagai mani maka suci, barangnya itu zatnya suci. Tapi kalau diposisikan sebagai madi maka bendanya adanya adalah najis lah. Bagaimana yang baik? Yang baik yang afdal adalah ayajma'a bainahuma. Fayartasilu wa yarsilu ma'asobahu minhu. Jadi diposisikan seperti keduanya. Artinya ya menganggap dia mandi karena yang menganggap yang keluar adalah mani. Juga menganggap yang keluar itu adalah mandi sehingga barangnya adalah najis. Nanti digoleki sing apa untuk ikhtiyatnya, hati-hatinya. Pun kemudian yang mewajibkan mandi, mari keluar mani itu adalah haid. Haid itu kewajiban mandinya setelah terputusnya darah. Jadi kalau sudah benar-benar bersih baru wajib mandi. Jadi didelok be kapas, kalau kapasnya sudah benar-benar bersih, tidak ada bekasnya berarti sudah suci. Kalau demikian maka wajib mandi. Yang keempat adalah nifas. Nifas itu wajib mandi setelah terputusnya darah nifas. Jadi ya caranya kalau sudah berhenti darahnya wajib mandi. Yang kelima adalah wilata. Wilata itu mana? Jadi ketika seorang perempuan itu melahirkan, bahkan misalkan yang lahir itu bukan berupa, belum dalam bentuk bayi. Misalkan masih dalam bentuk darah kempel atau daging kempel, itu sudah mewajibkan mandi. Itu namanya wilada. Di perempuan itu mari babaran, terus adusnya adus wilada, mandi wilada. Nah, bagaimana kalau untuk masalah alaqah itu darah yang kental, bayi nopo jenenge? Si getih, misalkan si oleh teragan, oleh saulan, terus mari ngono keguguran. Itu namanya kan teragan. Maka itu tetap mewajibkan perempuan itu mandi. Kalau dia misalkan dalam keadaan puasa ya kudu mokel. Terus kemudian ketika ada darah yang keluar setelahnya itu juga disebut dengan darah nifas. Itu ketika yang lahir adalah darah yang mengental di kira-kira seumur saulan. Kemudian kalau untuk mudghah niku daging yang sudah menjadi daging. Misalkan umurnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Itu nanti hukumnya ya sama seperti itu. Hukumnya sama. Wajib mandi dan seterusnya niku. Kemudian kalau misalkan nopo dia itu ditolak oleh suaminya, maka itu sudah menjadi habis masa iddahnya. Jadi wong wedok iki ditalak
dalam keadaan hamil itu kan habis masa iddahnya kan setelah melahirkan. Nah, itu sudah menjadi hitungan kapan dia berhenti dari iddahnya. Ini masalah mudghah. Terus kemudian juga ada mandinya, mandi karena melahirkan. Yang ke-6, mandi karena mati. Mandi karena mati. Tapi ini bukan mandi, tapi dimandikan. Kenapa dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Ya, orang mati itu dimandikan karena tidak bisa mandi sendiri pun. Wasayati tafsiluhu fi babi ghusl mayit pun. Nanti ada keterangan khusus masalah memandikan mayit. Pun nonton pertanyaan ya. Dan ya. Oh, pun. Kau usah takut. Pak, gambarnya yang bagian luar dan dalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.